Di Ruby DRP di Ruby Prasetyo tentang sekolah lah ya. Lagi-lagi saya pengen sharing tentang sekolah. Kemudian apa manfaatnya sekolah gitu. Mungkin teman-teman kok gitu ya. Berpikirnya kok gitu. Manfaatnya apa? Ya, eh, kita menyekolahkan anak-anak kita. Kemudian kita berharap lah dia pak pengen pengen jadi apa gitu. Nah, pertama-tama apakah teman-teman sudah nanya atau diskusi dengan anak-anak? Semakin besar mestinya semakin bisa diajak diskusi kan ya. Pengen jadi apa, pengen ngapain di masa depan, mau ngapain aja. Nah, saya akhir-akhir ini mungkin memang punya semangat patriotisme yang lebih tinggi ya. Mungkin karena habis Agustusan juga. Dan semoga ini bisa bisa tetap ada gitu. Nah, jadi apakah anak-anak kita ini ingin ingin mencapai masa depannya itu untuk dirinya sendiri ataukah juga untuk bangsa ini? Saya rasa kita harus mengarahkan anak-anak kita untuk ayo berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Karena saya sendiri merasa bahwa wah kayaknya itu terlalu besar lah ya impian untuk memperbaiki bangsa ini. Itu tugasnya nanti yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR kayak gitu. Tapi sepanjang usia saya 40 tahun lebih, saya rasa pemangku jabatan, pemangku kepentingan justru tidak berpikir lebih baik. Jadi kalau saya lihat anggota DPR lah ya, entah sebenarnya itu merata lah DPRD 1, DPRD 2 mestinya juga kayak gitu. Yang di DPR aja sidang cengengesan gitu, sidang ada yang tidur, ada yang nonton bokep, ada yang nggak jelas gitu kan. Apalagi yang tingkat 1, tingkat 2 ada yang berantem segala macam kan. Nah, kualitasnya kurang lebih begitulah ya. Sebagus-bagusnya ya naik sedikit, sejelek-jeleknya bisa turun lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau anak-anak kita hanya ingin mencapai cita-cita pribadinya, cita-cita personalnya, mungkin bisa membangun keluarga yang bahagia, mapan, gitu ya. Tapi apakah cukup itu? Mari kita berpikir kalau hanya begitu siapa yang akan meneruskan bangsa ini? Tokoh-tokoh politik ini mereka sudah punya jalur politiknya. Mereka jadi anggota dewan, kemudian mereka nanti jadi bupati, kemudian nanti jadi gubernur, kemudian jadi presiden kayak gitu kan. Ya kalau pas bagus, kalau nggak bagus gimana? Siapapun yang Anda pikirkan itu kalau dia memang bagus ya kalau bisa kayak gini lagi nanti penerusnya. Kalau enggak gimana? Atau kalau Anda berpikir ya sekarang jelek. Nah, kalau ada yang bagus, kapan kira-kira bagus? Karena kalau dilihat jeleknya saja pasti presiden-presiden sampai 7 ini ada aja jeleknya, ada bagusnya juga ya. Nah, itu kan presiden, tapi wakil rakyatnya gimana? Nah, apakah kita akan mengarahkan anak kita untuk jadi wakil rakyat? Rasanya nggak harus begitu. Tetapi setidaknya dia mengerti bagaimana membangun bangsa ini lebih baik. Kayak misalnya saya melihat ya, walaupun ini mungkin perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya memberikan kontribusi untuk bangsa, ya mungkin itu bagian dari CSR gitulah ya katakan, atau mungkin itu penebusan dosa karena produknya sebenarnya merusak, kayak misalnya rokok atau obat-obatan kayak gitu kan, bisa dibilang itu sebenarnya merusak tapi untungnya besar kemudian dikembalikan buat bangsa. Ya setidaknya kayak gitulah ya. Tapi sebaiknya produknya bagus, kemudian menghasilkan produk yang bagus, kemudian untungnya besar, kemudian dikembalikan ke rakyat. Nah, itu yang penting. Jadi mikirin rakyat, mikirin sekitar, itu yang saya pikir harus dilakukan. Sedangkan pendidikan itu rasanya tidak mengarah ke sana, tidak mengarahkan ke sana juga. Pendidikan itu sempit gitu ya. Jadi cuman nyari nilai, terus kemudian nanti naik kelas, nanti cari sekolah yang lebih bagus, kemudian ketingkatan berikutnya kayak gitu. Padahal yang penting buat saya adalah bagaimana dia berinteraksi dengan sekelilingnya, berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi dengan sebayanya. Karena itu yang akan menentukan ke depan dia nanti akan seperti apa. Nah, orang tua tidak bisa lepas tangan. Orang tua harus ambil bagian dalam mendidik anak dan mengarahkan anak, karena sekolah saya rasa nggak akan bisa.
oke lah anak kita sekolah ya, tapi harus harus kita dampingi. Besar kamu nanti mau ngapain, besar kamu mau berguna jadi masyarakat itu ngapain, jadi apa, jadi seperti siapa kalau kalau kondisi sekarang, dan kita seberapa kita berkontribusi juga di masyarakat, itu saya rasa penting. Nah, jadi kita tidak bisa mengandalkan sekolah untuk membawa anak-anak kita mengubah bangsa ini. Kita yang harus ambil bagian. Coba pikir siapa saat kita sekolah, siapa yang ngajar kita kayak gitu. Mungkin ada 1-2 guru atau dosen yang punya pikiran visioner gitu ya, tapi rasanya itu nggak banyak. Kalau nonton Laskar Pelangi atau baca Laskar Pelangi, mungkin yang kayak guru ini ya yang menginspirasi kayak gitu, itu apakah banyak, apakah ada. Makanya kita tidak bisa mengharap pada itu, tapi kita mengharap atau mengupayakan sendiri sebagai orang tua, mengupayakan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Gitu dari saya, selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak kita di manapun kita berada. Terima kasih, ketemu lagi di IDRP, IDRP di Ruby Prasetyo.